Oke teman-teman, sekarang kami berada di rumah Pak Christian Mara, adalah orang pengrajin alat musik daerah, khususnya alat musik suku Dayak di Kalimantan Barat. Jadi sekarang kita udah berada di rumahnya. Ini ada Bang David, anak dari Pak Christian Mara. Ya. Halo. Halo. Ini lagi buat apa Bang? Lagi nyetel HP nih. Lagi nyetel HP. Oh. Salah satu inilah yang kita buat di sini, yang kita hasilkan di sini. Kita membuat alat musik tradisional sape ya. Nah, sape. Jadi ini nanti dijual ya Pak ya? Iya, dijual. Ada juga yang besar, ada juga yang kita buat dulu nanti baru. Itu persiapan. Iya, persiapan. Jadi teman-teman ya. Jadi kebetulan kan teman saya ini datang sini ya. Jadi kita tengok-tengok lokasi produksi saya. Jadi namanya ini bengkel alat musik Tameogong. Tameogong ya? Oke. Nah, ini adalah tempat produksi dari alat musik yang diproduksi oleh Pak Christian Mara dan anaknya Bang David. Sekarang lagi baiki jara ini. Jara itu yang lagi diperbaiki. Ini dari kulit sapi semua ya Bang ya? Bentuk gong ya? Ini bukan untuk gong, ini untuk beduk. Oh, beduk. Beduk nih seperti itu. Oh iya, beduk. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Mana bentuk gong ya? Ini beduk yang belum selesai dibuat, jadi baru dipasang. Kulit yang tadi itu kita rendam 1 hari. Besoknya baru kita ini kan karena ini rendamnya tadi malam, paginya tadi baru dipasang. Jadi ini nanti dirapikan lagi atau gimana Pak? Rapikan ini kan tadi gara-gara hujan nih ditutup kan udah langsung dibuka lagi. Baunya masih enak pokoknya. Masih enak. Masih bau kulit sapi benar nih. Ini beduk ya. Itu bahan baku buat beduk tuh. Nah, ini. Kayu. Ini kalau di orang kampung bilang kayu bol. Kayu bol. Bol itu sejenis pinang raksasa, pinang besar. Oh. Ya sejenis pinang besar-besar gini ya. Nih. Biasa orang jadikan tanaman hias nih. Ini bagian sisinya kuat ya Bang? Kuat nih. Bagian tengahnya macam sagu dia. Tengahnya agak bolong. Lembut. Oke. Lanjut. Itu lagi. Kalau gong tuh dari apa Bang? Kalau gong sini dari besi ya, besi. Dari besi langsung ya? Ini. Seperti ini. Macam ini. Kita cetak dulu, baru itu kita gabungkan. Dilas gitu ya? Bibir ya. Berarti ini dilas dulu kan? Dilas ya. Ini besinya ada besi khusus ya. Besinya itu harus besi yang bisa bekarat. Kalau besi yang tidak bisa bekarat biasanya suaranya lempung. Itu dia. Jadi kalau membedakan nadanya itu gimana Bang? Kalau nadanya G atau apa gitu? Dia ada setel khusus dari sini. Oh, ada setelan. Dibuat namanya itu gelombang suaranya. Oh. Jadi gelombang suaranya itu kalau buat gelombang suaranya itu Pak Christian Mara lah yang tahu. Oh, bapaknya yang tahu buat gelombang suara dari gong tersebut. Ya. Ada juga nih gendang. Ini Gendang. jadi kalau orang Jawa bilangnya gedang, tapi kalau orang Dayak bilangnya ketubung. 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 Belum jadi, yang belum dirapikan. Ini kan nanti ditrekkan lagi Bang. Iya. Trekkan. Kalau ini pakai kulit kambing. Kulit kambing. Nah, tipis. Pakai besi, pakai kulit sapi, kulit kambing. Nah, ketubung pakai kulit kambing. Karena lebih tipis ya. Oke, yang ini, ya, nih teman saya nih
Dengan nama Arwan. Arwan. Iya. Wah, ini udah nimbal ya? Pakai mal ya? Ya. Jadi malnya itu sebenarnya itu malnya ini kayak gini nih. Jadi mal ini bukan mal yang khusus. Jadi mal ini kita ambil motif itunya aja, intinya aja seperti ini. Nanti kita kombinasi lagi. Kombinasikan ya. Kita kreatifkan lagi seperti itu. Mantap. Ini pengrajin budaya yang patut diapresiasi oleh ya siapa aja boleh apresiasi ini. Jadi bagi yang mau pesan bisa langsung gimana caranya bang kalau mau pesan alat-alat di sini bang? Oke, kalau pesan bisa kunjungi Instagram saya David Sapeis ya. David Sapeis. Ya, David Sapeis, nanti di situ ada info bisa info juga, terus ada WA juga di situ, nanti bisa tanya-tanya. Bisa langsung chat di WA-nya juga. Iya. Jadi menjual apa-apa aja nih bang? Kalau di sini yang kita buat itu sape, gong, beduk, gendang, sensarot, itu macam kolintang. Habis itu glodok. Habis itu ada keldi yang musik yang pakai bambu tuh. Habis itu ada suling. Macam-macam ya, banyak. Di mana lagi bang barang-barang tuh? Nah, ini kalau kita mau tengok bahan tuh buat sape seperti Oke, jadi akan ditunjukkan bahan-bahan kayu yang untuk membuat sape ini. Bahan khusus apa aja udah bang? Oke, kalau di sini saya produksi biasa saya gunakan kayu cempedak. Cempedak. Ya. Oke, kenapa enggak pakai kayu kayak kayu kabang, kayu pedang ya, kayu meranti? Oke, kalau saya pakai kayu-kayu tersebut nanti saya dibilang merusak alam. Saya beli kayu-kayu yang mahal. Jadi kalau kayu cempedak ini ya selain cepat tumbuh, nah itu mudah didapat, banyak juga. Jadi itu ya. Kayunya pun kualitasnya lumayan bagus ya. Berkarya tapi nggak merusak alam gitu ya bang ya? Iya, saya biasa dapat kayu nih, ada orang buat perumahan dekat sekitar sini kan, ada kayu cempedaknya saya beli. Tuh, jadi gitu. bukan saya pergi ke hutan sana curi kayu orang. Mantap. Ya. Ini juga ada bukan? Nah, ini ada banyak kayu cempedak nih tuh, kayu nangka. Seperti itu ya. Oke, lanjut yang mana? Kerajinan seperti ini ya kita harus bisa lah. Bukan bisa aja. Kita harus lestarikan. Mempertahankan. Kita harus lestarikan dan pertahankan. Ini cukup kreatif juga orang zaman dulu kan bisa buat agak macam ini. Kreatif ini sedetail ini enggak? Kita panggilnya jarai ya. Jarai. Itu bawa ubi kah dari ladang, bawa padi kah, bawa hasil bumi yang lain kah. Gitu. Nah, ini perisai ini. Nah, nih. Jadi di sini selain buat alat musik juga ada buat kayak ini untuk hias-hias rumah lah orang bilang kan. Perisai. Hias dinding. Nah, hias dinding rumah. Biasa juga untuk nari. Tapi ini belum jadi nih. Ini untuk tari perang biasanya guys. Ada juga yang kecil, dia besar kan? Yang kecil ini. Aduh. Ini pun belum habis dicat. Mukanya nih sama kayak ini. Oh, emang diambil dari muka itu ya bang? Enggak sih, ngolok aja. Tuk. Glodok orang kampung bilang. Glodok. Itu punya nada juga kalau. Ada sih nadanya nih. Ini biasa tuh orang manggil kok orang kerja bakti. Kenong juga ada ya bang? Ada, kenong kita tengok di dalam. Oke, kita lihat kenong di dalam. Oke, jadi ini udah berada di rumah Pak Christian Mara. Jadi ini adalah semua karya-karya yang sudah dibuat ini yang udah jadi. Apa aja nih bang?
Yang udah jadi sini ada sate ya. Ini ada sate. Ini buatan Pak Krisna Mara semua ini. Nanti kita boleh coba main ya, habis ini ya. Oke, kita mainkan main. Apa yang mainkan? Ya. Habis itu ada kenong nih, nah nih. Kenong. Kenong. Kalau orang Iban manggilnya kerumong. Ayam kerumong. Kalau orang Kenayan manggilnya daun. Ini do re mi fa sol la si do. Do re mi solado. Oh, do re mi sol la do. Macam-macam ada do re mi solado, ada do re mi fa sol la do juga ada. Ini udah diambil, kapan ngambilnya? Nanti ya ambil. Ini apa namanya itu? Sesar kayu. Sesar. Sesar kayu atau kulintang kayu, ini sesar besi. Cokotan besi. Ini udah jadi ini. Jadi ini juga ada gong yang udah jadi. Jadi gong di sini dia bisa request sesuai dengan misalnya daerah nih kan, misalnya daerah Ketapang sama daerah Sanggau kan beda ukuran dia. Kadang-kadang yang minta ukuran ini itu bisa kita buat ukuran berapa itunya, nadanya juga kita bisa tiru dengan suara aslinya. Oh, tadi belum dijelasin kalau lokasi tempat pembuatan ini di Pontianak ya? Kuburaya. Di Kuburaya. Dekat dengan Pontianak juga. Jadi di Kuburaya nggak susah lah cari rumah Pak Mara. Ya, bisa langsung hubungi di nomor WA yang udah dibilang tadi, udah diterangkan di Instagram ya, David Face ya. David Sabeis ya. Sabeis. Ada juga nih ketubung. Selain memproduksi alat musik tradisional Dayak, mereka juga memproduksi gambus, yaitu alat musik tradisional suku Melayu. Oke guys, sekarang kita udah bersama Pak Christian Mara. Ini Pak Christian Mara, pengrajin dari alat musik daerah khususnya suku Dayak di Kalimantan Barat. Jadi ini banyak yang pesan ya Pak ya? Ya lumayan. Lumayan ya. Dari sekolah. Dari sekolahan, dari sanggar juga ya Pak? Sanggar. Tahun ini ya tidak dulu lah. Tahun ini mungkin karena pending karena banyak itu masalah corona ini banyak yang pending. Banyak yang pending juga. Kan gawai juga nggak ada ya Pak ya? Nah itu saya tidak dengar hal itu. Iya. Nah, itu panitia gawai lah. Yang tahu ya. Jadi ini perisai ya Pak ya? Ini perisai. Simbol-simbol perlindungan orang Dayak pada umumnya. Baik pun Kenya, baik pun Iban, baik pun Dayak Kendayan, Jangkap, apapun orang Dayak di Borneo. Inilah simbol perlindungannya. Pada zaman perang dahulu ya Pak ya? Melindung dari binatang, dari manusia itu sendiri, perang terbuka, perang tertutup. Cuma orang harus tahu asal-usul kayu perisai yang asli sampai tangkap yang asli. Orang pun mengatakan batu. Itu orang yang asli itu sebenarnya bukan ditunjuk dari batu. Tapi berdasarkan petunjuk dari kalau pantak, dari kayu yang getahnya seperti darah manusia, jangan salah. Kalau begitu juga dengan perisai, dia harus pakai kayu merunan dan sebangkoi, kulit kayu sebangkoi. Kulit kayu sebangkoi ya. Iya. Jadi ada khusus ya Pak ya? Ada khusus. Jadi kayu merunan tuh tahan tombak, tahan di gambar pakai mandau, pakai apa. Sebab itu memang kayu khusus untuk orang perlindungan. Iya. Nah, sampai sekarang merunan sudah mungkin tidak banyak lagi. Nah, jadi ini adalah rumah betang yang dibuat, dan Bapak sendiri itu ya Pak arsitekturnya ya, Pak. Nah, jadi kita lihat dulu.
Pak. Jadi ini sengaja nggak pakai kayu ya Pak? Enggak. Kayu sudah enggak ada yang cocok. Kayu udah nggak ada lagi yang cocok. Wah, keren. Apa enggak itu tadi? Baju tari, bukan baju badan, kalau tidak ada bajunya. Jadi ini nanti untuk kegiatan apa aja Pak? Di sini? Bermacam-macam. Dan nanti di sana kecil. Jadi semua kegiatannya nanti berawal dari sini. Iya ya. Dari sana bertahap lah. Tapi ini tetap nggak Nanti sudah dipesan pintunya. fasilitasnya kamar apa ya? 7 kamar. 7 kamar. Beginilah. Ini aja yang belum bisa beroperasi sepenuhnya. Tapi ini kan mengurangi segala produksi apapun nggak ada. Iya. Nah, Ini luar biasa ya Pak. nah ini bertahap kita nakalnya. Kalau yang motif-motif ini siapa yang ukir Pak? Yang mungkin lewat sini. Bapak dan karyawan. Nah, saya hanya merancang desain. Jadi yang mendesain semua ukiran ini Pak Mara, lalu dibantu oleh para tukang yang lain. Kayak ada manfaatnya. Ya. Ya, kita sendiri sudah 2M lebih. 2M ya. 2M. Sekitar 3M baru selesai. Kalau proyek minta 3M, 5M. Bangun ini. Aku tidak mau. 5M tuh 2 kali lipat kalau perlu untuk aku. Nah, kita mulai bertahap. Ya, ini belum. Ini juga belum. Nah, inilah malam-malam. Oh. Mal ini dalamnya ini. Ini Pak untuk ukiran yang di itu kamar ada WC. Oh, ada WC nanti. Ada WC. Ini kan 7 kamar. Itu 7 kamar tetap ada WC. Iya. Ini Bapak semua yang Ya, resign. yang kita buat. Kalau ada dana ini nanti di itu ini enggak, tapi belum ini itu di ada. Oh, ini nanti mau disambung. Sambung cuma potong sampai bawah selesai. Mau untuk ruangan foto-foto. Foto-foto ya. Oh, ini biasa kan di situ. Ini biasa pintu di sini. Para tukang ya. Pintu WC ya belum dipasang. Enggak dipesan tuh. Udah dibuat sih pintu WC. Ini dari mana kurang-kurangnya? Zaman dulu waktu kami di asrama Temipi mereka dapat, orang lain dapat, tidak ada parangnya bawa sini untuk motongnya. Wih, ini tak mampu dipotong. Tidak mampu di itu nih. Gila, ini kura-kura besar sekali. Wih, Mantap besar. itu nanti jadi pajangan lah ya Pak? Rencana mari, karena kalau berdasarkan rencana kita, kalau tidak COVID sebenarnya kami sudah mulai. Ini sudah keluar surat izin dari warga, dari kades, nanti saya ke kantor koperasi lagi. Sebenarnya ini tujuan untuk museum. Museum. Saya bangun museum kebudayaan. Oh. Barang-barang sudah lengkap. Pertama ini tidak benar, belum benar. Ini kan mau pasang keramik yang besar-besar. Nah, ini kan sebenarnya mau lantai 3 lagi, ini kami bikin lantai. Karena makan yang cancang itu.
baru kita masuk dulu. Lalu ini nanti dijadikan museum, bahwa aktivitas segala kerajinan. Sebenarnya barang itu sudah ada, tinggal kita pajang, tinggal kita bawa. Iya. Hanya izin itu susah. Izinnya susah. Sebab kalau tidak ada izin, nanti kita majang apa-apa dibilang ilegal, dibilang kalau apa-apa tidak sah. Jadi semoga lancar lah izinnya Pak ya. Kayak barang-barang arkeolog itu kan barang-barang kuno, nanti bilang ilegal, menyelundup. Nah, maka ini sebaiknya sebelum kita sahkan dulu, kita modal dulu untuk mengesahkan segala-galanya yang berhubungan dengan aktivitas kita. Nah, kita tidak semata-mata cari duit, tidak. Nah, tetapi kita justru kalau ada duit untuk membangun masa hidup inilah kita menikmati duit kalau ada. Kalau masa depan lain lagi ceritanya. Kalau tidak ada masa sekarang, masa depan mana ada? Iya Pak. Nah, maka jangan salah. Kalau benar-benar kita uang yang mencukupi, kita membangun, menggunakan uang membangun. Kalau kita mati, uang tidak kita bawa. Nah, ini kita bertahap. Nanti barang-barang milik pajak ini dipindah lagi, dirubah lagi. Jadi ini percobaan dulu. Seperti apa? So, ini kan bongkar pasar. Perisai yang ini, kalau hanya sayang, kita ini tidak cukup tanah. Ini masih masalah tanah, masalah tempat parkir apa. Iya. Ini Jokowi dah lihat. Udah lihat. Karena staf Jokowi sudah langsung datang sini beberapa bulan lalu. Aku pertama tidak percaya. Staf dari kepresidenan datang sini langsung ke rumah sana. Hari Minggu. Karena mereka diam-diam tidak mau ke Ibu. Iya. Nanti banyak orang Banyak orang datang. Survei Jadi ini Jokowi teruskan katanya. Komennya. Iya. Gambar perisai ini 50 lebih yang sini, belum yang lain-lain. Nah, ini kan yang belum diukir ini belum. Sama satu yang bagian atas ini. Iya. Nah, yang lain nanti nyusun. Ini dia dulu, yang dulu seperti apa? Nah, jangan kita ada mumi itu zaman dulu. Saya mau bawa sini. Kalau cocok saya bawa sini. Sebenarnya mumi itu mau dibawa ke Sarawak. Dari mana tuh Pak? Ya dari kampung saya. Mumi ada, mumi Senawa, mumi Ana. Ada lagi satu. Aku belum cek. Kata orang ada lagi. Tahu namanya. Saya mengajak balai kajian sejarah mau lihat, tapi mereka tidak punya alat. Sama seperti saya. Tidak punya alat, percuma saya bawa mereka. Iya Pak. Seharusnya alat itu tahu zaman hidup seperti apa. Sejarah barat, orang-orang penelitian di Eropa kan, di negeri-negeri sudah arkeolognya sudah ada kemajuannya. Seperti apa? Pertama ini dinosaurus hidupnya berapa tahun, berapa ribu tahun, barang ini berapa ribu tahun. Saya suka arkeolog, artefak zaman dulu. Maka saya buat museum ini tujuan untuk saya melindungi barang-barang yang lari dari Indonesia ke Malaysia. Kita ini, otak kita tidak jalan menjual barang. Ini memang benar cara gitu, cuma benar salah. Bukannya langsung datang orang jual, langsung bayar ke bungkus. Ya sekali ya kita jual. Hari-hari akan datang jual apa lagi? Kata orang mumi itu udah dibawa, tapi tidak mau berangkat. Tidak mau berangkat? Tidak mau berangkat. Batu gini kan 60 kilo. Tidak ada yang mampu ngangkatnya, tak jadi. Mungkin butuh ritual atau gimana ya Pak? Kita tidak tahu. Dulu saya udah mengajak orang rapat, semua orang-orang kampung rapat. Jadi saya kasih uang untuk contoh dulu, untuk bikin pondok. Mumi itu bikin pondok, jangan sia-siakan gitu. Nah, lalu baru diundang mereka suruh lihat. Sebenarnya secara arkeologi mumi itu tidak boleh dirubah susunya kalau mau dibangun. Justru di mana awalnya, sebab itu cagar budaya. Nah,
Nah, cuma kalau memang mereka tidak bertanggung jawab, ada beberapa artefak zaman dulu kita ada bak sini, umumnya posisi di sini. Nanti barang-barangnya di tengah, jadi orang bisa keliling. Lu lihat muminya? Nah, muminya pakai kayak gitu. Nanti deretan ini, maka saya buat meja batang kayu panjang. Iya. Ini kan suratnya dari jidat, Tuan Jid. Dan ada dewan dari fraksi Golkar juga sudah bilang. Bilang baru 50% dan selesai bang. Enggak katanya. Ini sudah 70% lah katanya. Iya. Jadi saya enggak menganggap ini 70%. Bagi saya ini masih butuh dana mungkin di bawah 1 miliar lagi. Kita bangun ini. Untuk mempercantiknya ya. Nah, jadi untuk bangun fisik menyelesaikan ini sampai membangun nyambung ini sampai menyambung itu kan 3 hari itu lantai ini pasang keramik sama nyambung itu semuanya jadi kita itu apa namanya nyantai di depan di atas nanti bikin portal nah ini kan besi. Ini terbuat dari besi. Besi. Wow. Ini pakai apa nih Pak? Pakai api. Oh, pakai api. Ini kami buat terancam. Mantap. Berapa lama nih ngerancangnya Pak? Ya, lumayan juga. Luar biasa dari besi. Dari besi. Jadi ada kunjungan dari anak mahasiswa Sarawak enggak komennya gitu. Oh, udah pernah ya? Enggak. Saya ini pasti acak-acakan gini susah benar kita ngomongkan. Barang-barang sudah siap dipajang. Penyakitnya inilah. Pertama izin itu. Saya bisa kita bawa izinnya untuk bawa barang. Ini izin saya buka ini. Lalu saya urus. Bukan hanya itu. Yang saya mau bawa balik lagi meriam saya yang dari Sarawak itu. Saya bayar 5 juta lah nanti di orang Sarawak. Saya tahu barang saya. Iya. Orang jual ke Sarawak. Oh, betul. Berapa tangga zaman dulu, tangga kuno ada lebih tangga kuno sudah hampir bocor saking ditinjak. Mungkin sudah 3 kali rumah betang tangga itu. Saya bawa sini bikin tempatnya. Nah, nanti tangga tuh saya bikin rancang dulu posisinya supaya orang mandang tuh tangga naik. Nah, nanti takkan di sini, takkan di tengah, takkan di sini tidak tahu tangga itu. Nah, memang kita masalah kita nih dana tak lokasi utang ini tidak cocok. Saya tidak terlalu itu juga kan. Kita boleh buat daripada tidak ada. Seharusnya memang ini kan kami ini. Iya. Ini 4 meter, 40 meter ya. 4 kapling. Sering nyantai dulu lah kita. Iya. Ini gongnya besar sekali. 1 meter. Diameter ya, 1 meter. Diameternya 1 meter. Pak Christian Mara langsung yang buat. Jadi dia nunggu kayu gitu ya? Nebang kayu.
lalu balasnya gini. Jadi kaki selalu yang begini. Nah, kalau menebang segini, mas kayu kaki segini. Bisa tinggi. Kalau dampak kan kaki ini bisa tinggi. Oke, jadi sebenarnya ini namanya rumah apa Pak? Ini rumah betang Tambaigong. Tambaigong. Nah, Tambaigong. Tambaigong itu nama gunung Tambaigong di wilayah Jangkang Ujung, Jangkang Toyo. Nah, Gunung Tambaigong itu adalah kampung Teriu juga, punya legenda, punya air terjun yang indah, yang banyak, tempat orang kunjungan sampai detik ini. Nah, jadi tempat itu ritual sebenarnya. Maka ini bangun ini saya masih tetap memakai nama rumah betang Tambaigong. Walaupun sekecil ini, sependek ini, tapi tidak bentuknya seperti betang. Jadi rumah betang ini dalam kelangsungan dibangun, semoga lancar ya Pak. Rumah betangnya dibangun, jadi mau dibuat museum. Kalau udah jadi, teman-teman bisa ke sini untuk berkunjung. Jadi mungkin video ini cukup sampai di sini. Semoga semuanya dapat berjalan lancar ya Pak ya. Ya betul. Oke, terima kasih Pak atas ketersediaan untuk mudah-mudahan seperti itu. Ya. Oke, makasih.